Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, kalau saudara perhatikan, nanti kalau saya terikat teks, saudara, mohon maaf, karena kacamata saya waktu opnam hilang, dan sudah memperbaiki kacamata, hari ini harusnya jadi kemarin, tapi belum jadi. Ya, enggak apa-apa, jadi ini membaca tulisannya agak kesulitan. Ya. Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai 5. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Baik, yang di tempat ini kita akan membaca bersama-sama. Bisa ya ditayangkan? Ya. Wah, ini jarang dipakai jadi garis-garis ya, tapi kelihatan ya Mas Ian ya. Ya, kita baca bersama-sama 5 ayat ini, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara, bulan ini kita akan menggumuli tentang menang atas tipu daya iblis. Sebulan yang lalu kita sudah dikuatkan bagaimana kita menghadapi penderitaan, bagaimana kita menghadapi penyakit, persoalan yang berat. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang siasat iblis, ini kita belajar yang menghindari yang enak-enak, yang berbahaya. Nah, yang bagian pertama ini kita akan melihat hal yang sangat penting, karena ini iblis bekerja termasuk di jantung, ya, di jantung kekristenan. Suatu kali seorang pendeta, saudara, ini pendeta yang ini saya baca buku ya, karena saya baca buku itu macam-macam, buku teologi, buku-buku karismatik, saya baca semuanya, karena saya harus mengetahui semua hal yang bisa saya ketahui. Nah, pendeta ini cerita, saudara, suatu kali memimpin KKR di sebuah gereja, tetapi kok jemaatnya itu dingin, apatis, jadi kayak ngotbahi kedebok, semua kok dingin, ini apa? Akhirnya siang itu biasanya dia dijamu di rumah jemaat, dia menolak, "Saya puasa hari ini." Dia berada di depan mimbar gini, duduk berdoa sepanjang hari. "Tuhan, kenapa gereja ini ketika saya berkhotbah di tempat ini begitu berat?" Dan mungkin ya ini salah satu karunia roh, saudara. Tuhan menyingkapkan bahwa dia dapat membedakan roh. Ternyata di mimbar itu ada roh jahat yang duduk. Roh jahat itu, saudara, menyerupai seekor kera. Ya kita terima dulu ya, mungkin banyak di antara kita yang itu halusinasi atau apa, ya kita terima dulu. Karena ini nanti bisa saya jadikan gambaran, saya ambil. Ada seekor kera besar duduk di mimbar. Tuhan seperti menunjukkan, itu loh sebabnya. Ketika saya membaca cerita itu, saudara-saudara, sebetulnya secara teologis, saya bukan ini bisa diterima atau enggak, halusinasi atau bukan masalah itu, saudara. Tetapi pada prinsipnya secara teologis memang Martin Luther pun berkata ya, ketika Tuhan mendirikan gereja, setan mendirikan sinagog di sebelahnya, atau bangunan atau rumah pemujaan di sebelahnya. Artinya iblis memang selalu berada dekat, bahkan
ada di dalam, ya, kadang-kadang bekerja di dalam orang-orang percaya itu sendiri, di dalam gereja itu sendiri. Dan yang pertama diserang di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 ini, yang pertama diserang oleh iblis itu sangat vital, yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya tadi saya gambarkan iblis itu duduk di mimbar. Banyak mimbar-mimbar yang saat ini, saudara, ini bukan tulisan saya kalau saudara baca buku teologi, keprihatinan para teolog, mimbar-mimbar gereja sekarang bukan untuk memberitakan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh firman Tuhan. Mimbar itu sudah menjadi tempat hiburan. Makanya kalau saudara nanti lihat di YouTube, pelawak berkhotbah, pelawak kalau dia jadi hamba Tuhan tidak masalah loh ya. Pelawak kalau dia memang diperlengkapi untuk melayani firman Tuhan tidak masalah. Tapi saya perhatikan pelawak ini berkhotbah benar-benar melawak. Jadi hiburan tok. Itu mimbar gereja. Maka dan lupa di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan di sana apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa, saudara? Memuaskan keinginan telinganya. Makanya mimbar-mimbar sekarang orang itu piye to ben orang datang ke gereja saya, datangkan artis pokoknya sing enak-enak, pelawak, dagelan, dukun yang baru saja bertobat. Pernah ini dukun baru saja bertobat bersaksi beberapa saat balik jadi dukun lagi, saudara. Memalukan. Bayangkan ini, mimbar dipakai hal-hal semacam ini. Nah, itu pukulan telak sudah terhadap gereja, karena memang iblis, kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, pertama yang dilakukan iblis menggodai Adam, Hawa adalah apa? Memutarbalikkan firman Tuhan dulu. Kepada Yesus, pencobaan di padang gurun Matius 4, iblis juga melakukan hal yang sama. Pertama yang mencoba dikacaukan adalah firman Tuhan. Iblis mencoba Yesus selalu mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Bukankah tertulis? Ada tertulis, ada tertulis. Makanya saudara, kalau kita belajar tipu muslihat iblis, kita mulai dulu dari dalam gereja. Karena banyak gereja sekarang, saudara-saudara, sudah tanpa sadar, karena orang berpikir kalau sudah berkhotbah di belakang mimbar, mengutip ayat, berarti itu firman Tuhan. Padahal tidak juga. Iblis pun mengutipi firman Tuhan dan dibelokkan. Aliran liberal, saudara, saat ini merajalela. Jadi salah satu ciri khasnya yang saya pelajari, saudara, aliran liberal, tafsiran Alkitab itu disesuaikan dengan kondisi masa kini. Ya. Makanya kemarin saya mengikuti pertemuan wali murid SMP Negeri 1 bersama Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan begini, saudara. Memang harus diakui, saudara, pembelajaran lewat daring ini benar-benar menyiksa. Menyiksa artinya maksudnya dalam konotasi negatif memang kurang ideal. Bayangkan saudara, gereja-gereja sudah tidak beribadah, gereja kita masih mending ya. Baru Januari kemarin kita sempat streaming total karena kita beberapa terkena COVID. Ya, mau tidak mau itu bentuk tanggung jawab kita ya kepada masyarakat, tanggung jawab kita terhadap teman-teman kita yang tidak. Tetapi sehari ini saya bersyukur, saudara, ini benih, makanya nanti tolong difoto gitu. Ini pertama kali di gereja setelah libur kira-kira berapa ya? 1 bulan ya, 1 bulan lebih dikit ya. Nah ini luar biasa. Nah banyak berteologi, acuannya apa? Dari kondisi sekarang. Ini sebenarnya sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Yang efek yang paling nyata
beberapa gereja sekarang di Indonesia sudah ada yang memberkati pasangan homoseksual. Karena apa? Loh, saudara tanya alasan itu selalu diambilkan dari Alkitab, bisa, setan itu memang ngambil dari Alkitab. Alasannya apa? Kaum homoseksual pun perlu dilayani. Kalau kalimat itu saya setuju loh saudara. Saya pun kalau ketemu orang homoseksual akan saya layani kalau memang dia mau dilayani. Diinjili, dibimbing, betul, dikonseling, betul. Tapi kalau dinikahkan, nah itu jadi masalah. Kalau artinya dilayani itu dinikahkan, ya ini sudah tidak sesuai firman Tuhan lagi. Tetapi itu dilakukan gereja-gereja. Saudara tahu sekarang bagaimana iblis dapat menipu di dalam gereja, sehingga gereja itu tidak lagi tunduk kepada firman Tuhan. Belum lagi praktek-praktek gereja yang menyerupai perdukunan. Saudara, gereja ada yang jualan minyak, bekerja sama tidak tahu dengan Pertamina mungkin suppliernya. Ada gereja yang, nanti ada yang sudah jualan minyak, nanti ada lagi gereja yang mungkin saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan karena Yesus dulu memang minyak itu tanda urapan, oke di Alkitab. Nah, di Alkitab banyak tandanya saudara. Paulus menyembuhkan dengan sapu tangan. Nanti gereja jualan sapu tangan. Tuhan Yesus mengaduk-aduk, meludah ke tanah diaduk, ditempelkan di mata orang buta, terus suruh cuci di kolam. Nah nanti terus gereja ikut-ikutan. Ya, gereja pendetanya ngeludahi tiap hari, tanah ngaduk-aduk, ayo siapa yang mau gitu. Nah, sebetulnya sarana-sarana itu sebetulnya menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat kreatif. Apa saja bisa dipakai Tuhan. Ya, apa saja bisa dipakai Tuhan. Entah itu sapu tangan, entah itu penumpangan tangan, entah itu air, entah itu apa saja. Tapi jangan dilembagakan, jangan diresmikan menjadi satu pola. Ini jadi nanti perdukunan, orang lebih tertarik kepada minyak, ludah, air, benda-benda itu bukan kepada Tuhannya. Ini yang berbahaya. Nah itu termasuk tipu daya, ya, tipu daya iblis. Firman Tuhan ditafsirkan sesuai kondisi. Dulu orang menghadapi kondisi dan menentukan sikap berdasarkan firman Tuhan, sekarang kebalik. Ya, sekarang tidak, firman Tuhan disesuaikan dengan kondisi. Dulu orang membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan, orang itu menilai diri, apakah saya cocok dengan firman Tuhan. Sekarang enggak. Orang baca Alkitab dilihat dulu, ini ayatnya cocok enggak untuk saya. Kalau enggak cocok ya enggak tak pakai. Nah, ini tidak masuk akal ayat ini gitu ya. Nah, ini padahal saudara-saudara berdirinya gereja Protestan, kita termasuk anaknya ya Protestan. Ya karena kita gerakan baptis adalah gerakan berikutnya ya, kita menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan Martin Luther dan seterusnya. Hanya kita penekanannya di salah satunya di baptisan ya. Baptisannya kenapa kok tidak selam? Karena kata baptiso adalah selam dan seterusnya, itu bagian lain nanti. Ya. Gereja Protestan itu saudara dengan gereja yang lama dulu perbedaannya apa? Gereja yang lama ya, gereja di atas firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu karena ditafsirkan oleh gereja, dalam hal ini pimpinan gereja, maka gereja di atas firman Tuhan. Protestan berdiri saudara, dia dibalik. Enggak, firman Tuhan lebih tinggi daripada gereja. Karena kalau orang namanya pemimpin gereja, dia orang yang berdosa, dia bisa saja tersesat. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, intinya adalah firman Tuhan itu lebih tinggi otoritasnya. Saudara bisa menegur saya. Para pemimpin gereja, para pengkhotbah yang menurut saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita diskusikan. Pak Tri, menurut saya, Pak Pendeta ini menyimpang. Boleh. Karena saya tidak gereja, saya sebagai gembala di sini, gereja kita tidak lebih tinggi dari firman Tuhan. Firman Tuhan lebih tinggi daripada gereja. Nah ini saudara-saudara, makanya itu diputar balik. Sekarang orang menafsirkan semau-maunya.
Semaunya sendiri. Makanya bentuknya gereja tidak karu-karuan. Makanya pergumulan saya ketika gereja kita streaming, saudara, saya bergumulnya Tuhan ini, saya harus tetap menjaga gereja ini sesuai firman Tuhan. Ada resiko. Bahkan kemarin di grup gereja saya tulis, resikonya Anda siap. Nah, kalau saya siap, karena saya selalu bersama, di mana gembala itu mesti harus selalu bersama domba. Yang saudara di sini ada resiko, saya bersama saudara. Ya. Yang di rumah saya juga bersama saudara karena streaming. Saya tidak akan meninggalkan saudara. Wah, yang resikonya tinggi, Pak Gembala tidak ikut. Mesti akan bersama saudara. Anak-anak saya tetap bersama saudara. Ya, Ellen sudah saya berapa kali clear, bagus. Tapi ya tetap aja bersama saudara. Ya. Kita tetap akan bersama-sama dengan saudara. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu Allah menghakimi manusia berdasarkan firman Tuhan. Sekarang manusia menghakimi Allah berdasarkan firman Tuhan. Ini logis atau enggak ini? Ini cerita Alkitab ini mitos apa sungguhan? Sekarang Allah yang dihakimi, saudara. Kebalik semua. Oleh karena itu, seorang teolog bernama Erikson menulis, saya bacakan tulisannya, kesulitan terbesar para teolog adalah adanya perbedaan yang mencolok antara dunia Alkitab dengan dunia dewasa ini. Rudolf Bultmann mengatakan bahwa perjanjian baru memberikan suatu pandangan yang tidak masuk akal. Ini teolog, saudara. Yang saya katakan liberal. Alkitab itu tidak masuk akal. Ini yang ngomong siapa? Ini sarjana-sarjana teologi, saudara. Ya. Tentang dunia. Menurut Bultmann, perjanjian baru memandang dunia sebagai suatu struktur bertingkat tiga, yaitu surga tempat tinggal Allah dan para malaikat, itu tingkat paling tinggi. Kemudian dunia itu tingkat kedua, dan paling bawah adalah neraka, tempat tinggal iblis dengan setan-setan. Menurut Bultmann, teolog ini, saudara, pandangan mitologis mengenai dunia ini merupakan pandangan umum tentang realitas ketika Alkitab ditulis. Pandangan mitologi semacam ini dapat ditemukan dalam apokaliptik Yahudi. Oleh karena itu, gagasan Alkitab itu sudah kuno, tidak cocok lagi untuk masa kini. Siapakah Rudolf Bultmann? Dia di atas firman Tuhan. Dia mengatakan ini sudah tidak cocok Alkitab. Ini yang saya sebut liberal, saudara. Jadi yang saya sampaikan pada pagi ini bukan karangan saya, bukan sok saya benar sendiri, saya pun minta saudara koreksi, karena saya bisa menyimpang. Ya. Saudara, tetapi ini fakta serius. Sejak Kopernikus mencetuskan penemuannya bahwa bumi itu bulat, maka realitas alam bertingkat runtuh. Itu masih kata-katanya Rudolf Bultmann. Ya. Demikian juga dengan penyakit. Nah, sekarang yang disebabkan karena kerasukan setan. Ini masih tulisan mereka, Rudolf Bultmann. Berdasarkan pemahaman baru tentang sebab akibat alamnya, maka mujizat-mujizat dalam perjanjian baru kini tidak lagi dianggap sebagai mujizat. Demikian juga gagasan tentang kenaikan Yesus ke surga telah hilang bersama dengan runtuhnya alam semesta bertingkat tiga. Begitu juga tentang perkara eskatologi seperti hari kiamat pada zaman ini dengan sebuah bencana besar. Bultmann mengusulkan agar kita menafsirkan ulang mitos-mitos ini. Ini tulisan Rudolf Bultmann, teolog besar, saudara, terkenal. Dan kalau teolog mesti dia berkhotbah di gereja, mengajar calon-calon pendeta. Saudara bayangkan, sekarang ditusuk bagian hatinya, apa? Firman Tuhan. Itu tipu daya iblis yang paling jahat, saudara. Paling jahat. Ya. Pergumulan doktrin dalam sejarah gereja, saudara, itu sangat penting. Karena pemimpin gereja mula-mula, pemimpin gereja pertama siapa tuh? Petrus. Petrus itu saudara tahu loh. Kenapa ini saya tekankan, saudara? Karena banyak orang berteologi dalam kondisi sekarang dan tidak mau mendengarkan pergumulan
gereja mula-mula, termasuk pemimpin-pemimpin gereja. Kenapa kok pemimpin gereja pertama itu penting? Kemudian pemimpin gereja lapis kedua, abad ketiga, karena semakin dekat dengan Yesus yang berfirman, pemahaman penafsirannya akan semakin tepat. Semakin jauh kita yang hidup pada masa ini mendengarkan atau membaca firman yang diucapkan Yesus, itu semakin kita bingung. Oleh karena itu kita harus kembali ke sana. Banyak orang itu kuno, Pak Tri. Itu tafsiran kuno. Lah yang tafsiran modern kayak apa? Apakah kalau tafsiran itu kuno berarti itu buruk? Dan apakah kalau penafsiran itu modern berdasarkan konteks modern, awalnya berpijaknya dari konteks ya. Itu liberal itu terkenal dengan teks dan konteks. Ya, tapi tidak memahami teks ini tidak digali dulu dengan semestinya, Saudara. Ya. Nah, saya bandingkan seperti ini, Saudara. Mobil Alphard, enggak tahu harganya sekarang berapa, anggap saja 2,5 miliar. Itu mobil yang mewah. Wah, itu bagus. Bener bagus. Sama Gucci mahal mana? Saudara nanti search ya, googling Gucci paling mahal ditemukan di London. Harganya itu Gucci itu kuno. Alphard baru ya. Mobil baru, kinyis-kinyis, bagus. 2,3 miliar. Gucci kuno yang ditemukan di London harganya 612 miliar. Masih nganggep yang kuno tidak berharga, tidak bernilai, perlu dibuang. Apalagi ini teks-teks pergumulan para pemimpin gereja. Memang dalam sejarah gereja ada kesesatan-kesesatan, tapi di sana kan dibetulkan, diluruskan. Ya. Ada pergumulan, ada konsili-konsili, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat antar para pemimpin gereja membahas isu-isu yang waktu itu kemungkinan menyimpang. Kenapa itu dibuang? Hanya dikasih label kuno. Saya malah menghargai yang seperti itu, Saudara, karena itu sumber terdekat, ring satunya dengan Yesus. Saudara pernah melihat malah ikut enggak permainan bisikan itu yang berantai, satu orang bisi sampai 10 orang biasanya ya, 10 orang atau 8 orang. Nah, biasanya seperti itu. Lalu yang membisi itu, yang pertama, nah bisikannya seperti ini contohnya, yang depan bunyinya seperti ini. Tetangga kita suka merongrong. Di depan rumahnya ada patung Bagong dan istrinya memiliki kucing yang suka mengeong-ngeong. Itu yang pertama ngomong. Dibisikkan ke orang 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 10. Yang ke 10 bunyinya jadinya seperti apa, Saudara? Jadinya kira-kira seperti ini. Tetangga kita suka menggonggong dan istrinya seperti Bagong. Dan kucingnya suka menggonggong, meleset semua. Saudara tahu makanya mengapa kita harus menghargai yang pandangan-pandangan terdahulu, karena orang yang terdekat dengan Yesus. Dia yang paling paham sikonnya. Apalagi Matius, rasul-rasul yang menulis. Dia yang ngerti sikonnya saat itu. Makanya kalau kita beranjak menafsirkan ayat dari konteks sekarang, nggak pas. Ketoknya pas tapi nggak pas. Kelihatannya pas tapi itu nggak pas. Karena kita harus menggumuli dulu ayat itu dimaksudkan apa ketika diucapkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu dalam kondisi apa ketika diucap, bukan kondisi sekarang seperti ini terus dibelokkan seperti itu, tidak bisa. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah sekarang kita akan belajar strateginya ya. Ada 2 strategi. Yang pertama saudara-saudara, iblis itu dalam hal firman Tuhan itu dia menimbulkan keraguan dan kecurigaan kepada firman Tuhan atau firman-Nya. Nah, jadi malah yang firman Tuhan yang benar itu saudara dibikin ragu dan lebih mempercayai kebohongan. Nah, ini banyak gereja-gereja sekarang seperti itu. Firman Tuhan yang asli dibantah, dikasih label-label kuno dan sebagainya, dan menerima firman-firman yang
sudah dilahir barukan oleh teolog-teolog sekarang. Saudara lihat ayat 1 tadi. Ya tentulah Allah berfirman, sebuah pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Terus wanita menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi buah yang di tengah taman itu, Tuhan berfirman jangan kamu raba atau buah. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Gak apa-apa pernikahan homoseks itu. Mulai sudah ada. Nggak apa-apa perjamuan itu di rumah, nggak apa-apa. Pokoknya nggak apa-apa semua di sini. Nggak apa-apa demi keamanan kita melakukan ini. Nggak apa-apa terus. Kabeh nggak apa-apa lama-lama. Firman Tuhan jadi nggak ada larangannya karena memang nggak ada apa-apa semuanya nanti. Alasan bisa dibuat, kutip ayat-ayat banyak saudara kalau saudara mengutipi. Saudara mau mengutip ayat boleh merokok atau tidak, semua boleh bisa ngutipi saudara. Yang setuju merokok yang ngutip ayat, yang tidak yang ngutip ayat. Tapi apakah hanya seperti itu? Makanya jangan terlalu mudah. Iblis itu malah membuat kita tidak percaya kepada kebenaran yang sejati. Karena memang kebenaran yang sejati itu berat. Siapa sih yang suka salib? Orang ngerti penyalipan Yesus kayak gitu beratnya. Terus kemudian Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, pikul salib. Siapa yang suka salib? Nah makanya salib itu harus dimaknai lain, yang rada enak. Ya ini bukan masalah pikul salib. Mulai gitu saudara. Mulai dibelokkan. Karena enggak ada, sebetulnya kalau kita mau menuruti firman Tuhan, enggak ada enaknya itu. Kalau kita mau hidup benar, resiko banget. Mengikut Yesus itu penuh resiko. Ya. Cara iblis yang berikutnya saudara, dia berusaha membuat jadi bahan tertawaan. Kamu enggak akan mati. Kamu akan seperti Allah, dibohongi kamu. Itu cara strateginya iblis. Jadi berusaha melecehkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dijadikan bahan tertawaan. Ada seorang penulis berkata demikian, Bu, ini hanya sebenarnya melecehkan firman Tuhan, kemahahadiran Allah. Tuhan itu ada di mana, Bu? Ya Tuhan ada di mana saja toh. Tuhan itu ada di mana-mana. Berarti di dapur juga ada Tuhan. Iya. Loh tadi saya nginjak, jangan-jangan nginjak Tuhan. Ini untuk guyonan, gitu. Tapi sebenarnya mulai melecehkan. Loh Tuhan ini jangan-jangan di lantai ada, tapi tak injak tadi. Jadi mulai orang merendahkan Tuhan. Ya. Ini cara iblis saudara, supaya kita tidak hormat lagi. Ini khayalan ini. Alkitab ini khayalan. Tuhan Maha Hadir itu tidak mungkin, nonsen. Omong kosong. Nah ini banyak orang-orang Kristen sesungguhnya yang tadi sudah saya kutip beberapa nama besar. Oleh karena itu seorang bapak gereja namanya Tertullianus menulis demikian saudara. Ini yang benar ya. Karena mereka penganut ajaran sesat. Ajaran sesat itu kalau saudara tidak lagi percaya firman Tuhan yang orisinil tadi, yang warisan para rasul, tidak mungkin dia orang Kristen sejati. Dengan demikian, karena mereka bukan orang Kristen, maka mereka tidak berhak atas Alkitab. Kalau memang sudah nganggap firman Tuhan itu kuno, ya tidak usah dibaca lah. Tidak usah dibahas, kamu cari buku yang lain yang cocok. Itu Tertullianus. Tapi kalau kita menganggap firman Tuhan adalah otoritas tertinggi, benar-benar kita tunduk, taat. Karena iblis tipu muslihatnya yang pertama adalah berusaha kita tidak mempercayai firman Tuhan. Alkitab yang lurus jangan dibengkok-bengkokkan sesuai kemauan dan keadaan. Justru kalau hati kita yang bengkok harus kita luruskan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak serak dengan ajaran firman Tuhan, carilah kitab lain, buku lain. Tapi tidak usah memutarbalikkan firman Tuhan yang sudah digumuli oleh gereja ribuan tahun. Dan pergumulan gereja itu ada di tangan kita, saudara. Di perpustakaan saya, saudara dapat membaca hasil-hasil konsili-konsili. Ya, konsili itu pertemuan rapat-rapat pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu membahas isu-isu ajaran-ajaran yang menyimpang. Kok gereja mulai ada penyimpangan itu mereka kontrol.
Makanya kita harus belajar dari situ. Ada tapi orang berkata mungkin, loh Pak Tri, bukankah doktrin itu dapat dirubah Pak? Betul. Saya membetulkan saudara. Para teolog sekarang saya pun tetap harus mengkritisi doktrin-doktrin yang sudah disepakati. Tetap harus dijaga, apakah ini benar-benar sesuai firman Tuhan. Tetapi menggumuli doktrin itu bukan hanya berdasarkan kondisi lalu mengubah. Oh, itu tidak ada pergumulan itu. Pertama kita harus memahami latar belakang doktrin ini apa, memahami benar-benar doktrin itu apa. Kemudian kita teliti memang berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kondisi. Kehendak Tuhan betul-betul. Nah, bisa dirubah, tetapi tidak semudah para teolog, pendeta-pendeta mengubah doktrin seperti sekarang. Ya. Saya sendiri saudara-saudara, loh Pak Tri, tapi gereja-gereja yang itu penuh mujizat loh Pak Tri. Yang malah tidak terlalu saklek terhadap tafsiran-tafsiran yang warisan dari para rasul, penuh mujizat. Saya mungkin kalau sebetulnya tidak boleh diukur dengan kayak gitu, tapi boleh, saya akan memakai logika mereka. Saya sendiri lepas dari kematian 2 kali saudara. Lepas dari ruang operasi sekali. Pertama jantung saya itu sudah tidak berdenyut, makin merosot. Irama jantung saya pertama itu hampir mati. Yang kedua kemarin COVID saudara. 85% udara di darah itu ngomongnya sudah 50-50, lah saya 70%. Komplit dengan komorbid. Mati harusnya saya. Tapi saya menghadapi kematian-kematian penyakit berat itu dengan keyakinan saya yang seperti ini. Bukan keyakinan yang dipelintir-pelintir, yang dibikin heboh. Enggak, saya menghadapi hal-hal yang berat di ujung maut itu dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang menurut saya murni. Karena saya pelajari dari warisan dari sejarah gereja. Dan saya lepas itu berulang-ulang. Kalau itu ngomong mujizat tandanya, enggak juga. Saya mengalami sampai titik saya betul-betul rasanya enggak mungkin bisa terobos, ternyata bisa. Itu kasih karunia Tuhan. Yang terakhir saudara, singkat ini, waktunya udah habis. Iblis itu menggunakan apa saja atau siapa saja. Tadi iblis memilih ular. Ular itu di antara binatang paling cerdik saat itu. Nah, jadi iblis itu saudara berasal dari malaikat yang memberontak. Jadi kecerdasannya tetap kecerdasan malaikat, tapi jahat. Yang harus kita pahami iblis itu gitu. Cerdasnya malaikat. Orang yang dipercayai Tuhan, ya, termasuk menjaga kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan, tapi dia jahat. Kecerdasannya luar biasa, diciptakan Tuhan dengan kecerdasan luar. Nah, karena kecerdasannya ini luar biasa, dia bisa memakai siapa saja. Bahkan orang yang saudara percayai bisa dipakai untuk menyesatkan saudara.